A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita berjumpa di hari ke-17 dari bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah dan keberkahan dari sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk dapat mengkhusyukkan diri kita dalam beribadah kepadanya. Bertaubat kembali kepada Allah, memohon ampun atas seluruh kesalahan. Membantu kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bertaubat dan mensucikan diri. Dan semua ini tanpa bantuan Allah mustahil untuk dapat kita lakukan. Sebagaimana firman Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala atas kalian dan rahmatnya, tak mungkin seorang pun dari kalian mampu untuk menjaga kesucian dirinya. Walakinnallaha yuzakki may yasha, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan siapa-siapa yang dikehendaki. Membersihkan jiwa seseorang, memperbaiki perilakunya, dan menumbuhkan akhlak dan pekerti yang luhur. Semua ini hanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Membantu kita untuk menjinakkan hawa nafsu kita, membantu kita untuk menghadapi tipu daya syaitan. Tanpa bantuan dan perlindungan Allah, niscaya kita akan masuk dalam golongan-golongan orang-orang yang bodoh, yang menjadi pengikut syaitan, wal iyadzu billah. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan ini, mari kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mari kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat kembali kepadanya. Menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan, begitu pula kelalaian-kelalaian yang selama ini kita kerjakan karena menyibukkan diri kita dalam urusan dunia. Hingga lupa akan tujuan kita dan peran kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, yang kelak akan mempertanggungjawabkan sikap dan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyeru dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kalian kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan. Begitu pula kelalaian-kelalaian kalian, hingga kalian lupa akan peran kalian dan tujuan hidup kalian yang sebenarnya. Hendaklah kalian semua kembali kepada Allah,
bertaubat dengan taubat yang benar-benar murni dan tulus. Taubat yang tulus dan murni dengan kita mencabut diri kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Kemudian kita menyesali perbuatan-perbuatan kita yang lalu. Kalau kita banyak-banyak memohon ampun atas apa-apa yang kita perbuat di masa lampau, dan memohon kepada Allah untuk melindungi kita agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Lalu kita menyusul apa-apa yang pernah kita lakukan dari keburukan dengan amalan-amalan soleh sebagai pengganti. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, kita memohon keikhlasan dari mereka atau mengembalikan apa-apa yang telah kita ambil dari mereka. Kalau berkaitan dengan kehormatan seseorang, kita meminta maaf. Lebih baik kita meminta maaf di dunia daripada kita akan membawa pertanggungjawaban yang berat. Amal-amal kebaikan kita dikurangi untuk membayar kesalahan-kesalahan kita di dunia. Atau dosa-dosa orang yang kita zalimi akan dipindahkan kepada diri kita. Akhirnya walaupun kita banyak melakukan amal soleh, kita menjadi orang yang bangkrut. Menjadi seorang muflis sebagaimana yang digambarkan Nabi. Karena banyak sangkut paut antara kita dengan manusia. Jadi wahai orang-orang yang beriman, sebelum terlambat, sebelum kesempatan hilang, hendaklah kalian semua bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang benar-benar murni. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Asa apabila datang dari kita, maka berarti semoga. Yang berarti harapan. Tapi bila datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan janji yang pasti yang tak diragukan. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Bila kalian bertaubat dengan tulus kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pastikan akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Bukan hanya dihapuskan, bahkan efek-efek buruk dari dosa yang kita lakukan juga akan dibersihkan oleh Allah. Kemudian sebagai penggantinya, lembaran yang tadinya penuh dengan dosa, bintik-bintik hitam digantikan dengan amal-amal soleh yang menerangi lembaran kita. Itu merupakan janji Allah. Fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Keburukan dengan taubat digantikan dengan hasanat kebaikan. Sungguh benar Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemurah, maha pengasih lagi maha penyayang. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat kalian, dengan ketulusan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya akan memasukkan kalian ke dalam taman-taman surga dengan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Sungai yang mengalirkan air yang jernih yang tidak sama sekali menimbulkan aroma yang tidak sedap. Sungai susunya bukan lagi berasal dari hewan tapi dari mata air syurgawi. Begitu pula sungai madunya bukan berasal dari lebah tapi mata air yang akan memancarkan madu. Begitu pula sungai dari khamar, sari-sari buah yang tidak memabukkan dengan aroma cita rasa yang tidak mungkin sama sekali dibandingkan dengan apa yang terdapat dalam kehidupan dunia. Khamar di surga nanti tidak memabukkan, tidak membuat kepala seseorang pusing. Dia menikmati aroma, rasa, dan suasana yang amat indah. Ini yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang bertaubat. Kalau dulu dia terbiasa dengan perbuatan dosa, minum minuman keras, berzina, melakukan dosa besar, begitu dia bertaubat memperbaiki dirinya dengan tulus, dengan syarat belum datang sakaratul maut, maka Allah akan hapuskan seluruh dosanya. Ini merupakan janji Allah. Ini kesempatan bagi kita. Yang kalau hilang, maka yang akan datang penyesalan dan kerugian. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang yang beriman bersamanya. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Mereka
Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka dari iman dan amal mereka menerangi mereka di hadapan mereka dan sebelah kanan mereka. Cahaya iman dan amal menerangi perjalanan mereka. Begitu pula di sebelah kanan mereka. Adapun di sebelah kiri merupakan tempat-tempat yang gelap yang akan dilalui dan dihuni oleh mereka-mereka yang ingkar dan durhaka. Lalu mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dari hadapan kami, dari sebelah kanan kami, sebelah kiri kami, dari berbagai macam arah mereka menikmati suasana yang terang benderang. Itu di saat mereka masuk ke dalam syurga. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Coba saudara-saudari yang beriman. Manusia mengerjakan perbuatan dosa dari masa-masa mudanya. Di hari tua, dia menyesal, dia memperbaiki dirinya. Dengan penuh penyesalan, dia menangis di hadapan Allah memohon ampun. Dengan rahmat kemurahan Allah, Allah ampuni semua dosanya. Allah hapuskan kesalahannya. Allah janjikan baginya surga dengan segala keindahannya. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini, karena begitu datang sakaratul maut, pintu taubat tertutup. Innallaha yatubu ala abdihi ma lam yughargir. Atau innallaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya sebagaimana ucapan Rasul sebelum ruhnya tiba di kerongkongan. Begitu tiba di kerongkongannya, maka pintu taubat tertutup. Walaupun dia menangis darah, dia menyesal, dia meratap, merintih, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Karena masa ujian telah berlalu. Oleh karena itu jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Kalau sebelumnya kita gagal bertaubat, kembali pada perbuatan dosa, kembali kita bertaubat. Gagal lagi, kita kembali berusaha bertaubat. Jangan biarkan rasa putus asa masuk ke dalam hati kita, akan membuat syaitan bersorak, bersenang, bersukaria. Nah, waktu-waktu yang tersisa ini perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari biasa istighfar seseorang dikabulkan bagaimana di hari-hari Ramadan yang penuh indah, di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, ampunannya, bahkan menjanjikan kebebasan dari api neraka. Setiap hari dari bulan ini, setiap malamnya, Allah Subhanahu wa taala membebaskan sekian banyak orang dari azab api neraka. Maka mohonlah pada Allah sebagaimana doa para salihin, ya Allah, sesungguhnya pada setiap hari dan malam dari bulan ini, Engkau membebaskan mereka-mereka dari api neraka. Jadikan kami, ya Allah, dari hamba-hambamu yang Kau bebaskan kami dari api neraka. Kebebasan dari api neraka dengan bertaubat kepada Allah. Memperbaiki cara hidup kita. Kemudian kita meninggalkan kelalaian, bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah. Mempergunakan kesempatan yang Allah berikan untuk kita dengan sebaik-baiknya sebelum kesempatan tersebut berlalu. Dalam suratul Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan bimbingan bagi anak manusia. Setelah mengingatkan dirinya akan nikmat karunia yang Allah berikan atas dirinya melalui kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin."
Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Ini ayat 15-16 dari suratul Ahqaf. Wa wassaynal insan, dan kami wanti-wanti berpesan kepada setiap anak manusia. Biwalidayhi ihsana, untuk memperlakukan kedua orang tuanya dengan cara dan sikap yang baik dan mulia. Baik kedua orang tuanya dalam keadaan beriman atau dalam keadaan kafir. Baik orang tuanya orang-orang yang taat pada Allah maupun orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Yang diperbuat oleh mereka menjadi tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Tapi kewajiban anak di hadapan kedua orang tuanya mengingat jasa kebaikan mereka, harus bersikap baik. Kalau mereka lupa lalai, ingatkan mereka. Mereka salah, ajak dengan cara yang baik. Sebagaimana Ibrahim mengajak kepada orang tuanya dengan cara yang baik. Kalau mereka memerintahkan kita melakukan perbuatan yang tidak benar, jangan taati mereka dalam hal ini. Tapi tetap menggauli mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, gauli mereka dengan cara yang baik. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, mengingat kebaikan mereka. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu dengan susah payah dan berat mengandung sang anak. Pada saat dia mengandung, dari mulai masa-masa pertama kali dia mengandung, dia merasakan rasa mual, rasa tidak nyaman. Dia merasakan seolah-olah kepalanya berputar, merasakan vertigo, makan tidak nyaman, beristirahat pun tidak nyaman, tubuh terasa sakit ketika dia pertama kali merasakan kehamilan. Tapi yang membuat dia bersabar karena cinta dan rahmat yang Allah tanamkan di hatinya. Anak tersebut hari demi hari tumbuh. Dia makan dari makanan ibunya, minum dari apa yang diminum ibunya. Begitu pula dia menghirup udara dari apa yang dihirup ibunya. Dia tumbuh dengan penuh betul-betul perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kecintaan sang ibu. Sang anak dalam kandungan, dalam suasana yang aman, tapi ibu merasakan rasa berat yang mengandung. Wa wada'athu kurha. Begitu pula pada saat melahirkan pun, dia melahirkan dalam suasana yang berat dan sulit dan juga mengancam nyawanya. Hatta idza balagha ashuddahu, hingga di saat anak tersebut tiba pada usia matang dewasa. Wa balagha arba'ina sana, tiba pada usia 40 tahun. Anak tumbuh dalam asuhan orang tua hingga dewasa. Orang tua tetap di hati mereka memandang kita sebagai anaknya yang butuh perlindungan. Mereka rela mengorbankan apa yang ada pada mereka demi anak yang dicintai. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa-masa kehamilan dan masa-masa menyusui hingga disapi selama kurang lebih 30 bulan. Lalu anak tersebut mulai tumbuh. Perhatian orang tua terhadap anak melebihi perhatian mereka terhadap diri mereka. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah, hingga di saat anak tersebut tiba pada usia matang dewasa, itu usia 40 tahun, Allah ajarkan baginya doa yang amat indah. Bagi kita yang sudah berusia 40 tahun, seharusnya kita banyak membaca doa ini. Bagi yang di bawah 40 tahun, sepatutnya juga dia membiasakan membaca doa ini. Tapi bagi yang berusia 40 tahun, sebagaimana tuntunan Allah, dia membaca dan mengikuti bimbingan Allah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mari kita renungkan betapa indahnya doa ini yang langsung diajarkan Allah. Wahai Tuhanku,
bantulah aku, mudahkan aku, agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan atas diriku secara langsung. Wa ala walidayya, atau kepada kedua orang tuaku, hingga mereka menyayangi aku, mendidik aku, membesarkan aku, semua dengan rahmat-Mu ya Allah yang Kau limpahkan atas mereka. Dan pada akhirnya kembali kepada sang anak. Wahai Tuhanku, bantulah aku, mudahkan aku untuk bersyukuri nikmat-nikmat-Mu yang Kau limpahkan atas diriku. Wa ala walidayya, demikian pula atas kedua orang tua. Wa an a'mala shalihan tardah, bantu aku ya Allah untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhai. Dengan sisa hidupku ini, bantu aku untuk mengerjakan amal-amal soleh yang Kau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki ya Allah bagiku pada anak-anak keturunanku. Perbaiki yang kurang baik dari mereka, luruskan yang bengkok dari mereka, jadikan mereka anak-anak yang saleh. Inni tubtu ilaik, aku nyatakan diriku ya Allah bertaubat kembali padamu. Wa inni minal muslimin, dan aku nyatakan diriku dari orang-orang muslimin yang berserah diri kepadamu. Doa yang amat indah. Kalau dia meninggal dunia setelah membaca doa ini, insya Allah Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Allah janjikan baginya, Allah akan tepati janjinya yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan baginya. Lalu kelanjutan dari ayat ini, itu ayat 15 dari surah Al-Ahqaf, kelanjutannya ayat 16. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Sesungguhnya mereka-mereka lah orang-orang yang kami akan terima ahsana ma amilu, yang terbaik dari amal mereka. Sedangkan amal-amal kebaikan yang di bawah itu Allah akan golongkan, masukkan dalam golongan amal yang terbaik. Dalam hitungan sekolah dan hasil ujian, kalau seseorang memiliki beberapa mata pelajaran yang angka tinggi, sebahagian lagi rendah, maka akan disatukan, kemudian lahirlah angka rata-rata. Tapi kalau dari Allah, angka-angka yang berada di bawah akan dinaikkan dan disatukan dengan angka yang tertinggi. Itu merupakan rahmat Allah. Mereka lah orang-orang yang kami akan terima kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Dan Allah akan satukan amal-amalnya yang lain dalam golongan amal yang terbaik nanti. Itulah gambaran dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan namanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, yang maha pemurah. Oleh karena itu di saat kita menyikapi orang-orang yang bekerja pada kita, hendaklah kita meneladani Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memiliki kelebihan, keuntungan, berikan kelebihan di luar apa yang wajib kita berikan kepada mereka. Ini merupakan orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang karim akan mendapatkan balasan juga dari Allah subhanahu wa ta'ala al-karim. Tapi orang yang kikir, yang pelit, yang terlalu banyak perhitungan, walaupun Allah berikan kemurahan padanya, dia telah menutup rahmat kemurahan Allah atas dirinya. Akhirnya Allah biarkan dia berjalan bergantung pada usahanya. Rahmat kemurahan Allah dijauhkan dari orang-orang yang kikir dan tidak punya kepedulian. Jadi ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, mereka lah orang-orang yang kami akan terima dari mereka ahsana ma amilu, segala kebaikan yang terbaik yang mereka lakukan. Wa natajawazu an sayyi'atihim, dan kami akan lampaui, lintasi dan tidak melihat keburukan-keburukan yang dahulu mereka kerjakan sebelum mereka bertaubat. Keburukan, kelalaian yang pernah mereka lakukan sebelum bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala lintasi. Dan Allah hisab dirinya dengan hisab yang semudah-mudahnya. Fi ashabil jannah, Allah tempatkan orang semacam ini
dalam penghuni syurga. Wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Ini merupakan janji yang benar yang dijanjikan bagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ikhwan akhwat yang kurang. Tuhan kita yang Maha Pengasih, Penyayang, yang Maha Pengampun, yang Maha Penyukur, yang Maha Pemurah. Apalagi yang membuat kita dipalingkan daripadanya? Apa alasan kita? Kalau kita ikuti petunjuknya, kita akan berada di jalan kebenaran. Kemaksiatan yang kita lakukan sedikit pun tidak merugikan Allah. Tapi kemaksiatan yang kita lakukan karena kebodohan kita mengakibatkan kita terjerumus dalam kegelisahan, keresahan, kesulitan, kesempitan. Walaupun permulaan kita merasakan sedikit kenikmatan dengan syahwat kita, tapi setelah itu penyesalan, kesulitan, kegelisahan, kesialan akibat perbuatan kita. Tapi amal-amal soleh selalu akan memberikan harapan. Dalam berbagai macam tantangan hidup kita, amal-amal soleh kita akan memberikan syafaat. Atau akan memohon syafaat di hadapan Allah bagi kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang amat mahal ini sebelum datang detik-detik sakaratul maut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratun Nisa sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pengajian Zoom kemarin. Dalam suratun Nisa ayat 6, dalam suratun Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah dari mereka-mereka yang melakukan perbuatan buruk atas dasar kebodohan. Kemudian mereka tidak menunda-nunda. Mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang Allah terima taubatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Melakukan perbuatan dosa dan keburukan dalam kebodohan bukan berarti si pelaku tidak tahu bahwa perbuatan tersebut perbuatan dosa. Karena seorang yang melakukan sesuatu dalam kebodohan tidak tahu yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, orang semacam ini tidak akan terkena hukuman. Malah jatuh hukuman tanggung jawab bagi orang yang tahu yang tidak mengajarkan kepadanya dan menerangkan bahwa ini perbuatan yang salah. Maka sebelum Allah bertanya kepada orang yang berbuat dosa, yang berbuat kejahatan, Allah akan bertanya pada para alim ulama, sudahkah mereka menyampaikan amanat dan risalah Allah? Jadi yang dimaksudkan pada ayat ini bukan berarti orang tidak tahu bahwa ini perbuatan yang salah. Dia tahu perbuatan ini salah, tapi dia lakukan tanpa mempertimbangkan akibat yang akan dia terima. Dia beranggapan dengan melakukan dosa akan membuat dirinya cepat kaya, membuat dirinya maju, membuat dirinya mendapatkan solusi dari persoalan dia. Yang terjadi justru menjerumuskan dia ke dalam kesulitan yang lebih dalam lagi. Karena dia telah menempuh jalan yang salah. Oleh karena itu kakek nenek kita terjerumus dari surga karena melakukan perbuatan bodoh. Allah telah peringatkan tapi masih dilakukan. Ini bukan hanya pada kakek nenek kita, pelajaran bagi kita semua. Selama ini banyak perbuatan dosa kita lakukan. Kita tahu bahwa itu perbuatan dosa. Pencuri yang mencuri tahu bahwa mencuri itu hukumnya adalah dosa. Begitu juga mereka-mereka yang minum minuman keras, mereka yang berzina, mereka yang berdusta. Jadi maksud dalam kebodohan ini adalah menggambarkan mereka-mereka yang diperdayakan oleh syaitan. Percaya kepada janjinya, walaupun dia tahu ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah akan membiarkan dirinya dengan perbuatan dosanya. Oleh karena itu dengarkan firman Allah dalam surat Yusuf ketika Yusuf menegur saudaranya. Setelah saudara-saudaranya yang tadinya begitu bangga berhasil menyingkirkan Yusuf dari orang tuanya karena ingin memonopoli kecintaan sang ayah pada mereka,
Malah perbuatan mereka mengantarkan Yusuf menuju kemuliaan dan pada akhirnya mereka datang memohon dan memelas kepada Yusuf. Ketika mereka datang kepada Yusuf, mengeluhkan kesulitan mereka, penderitaan mereka, memohon agar Yusuf bersedekah untuk mereka, Yusuf bertanya pada mereka, Qala, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Apa kalian ingat apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Id antum jahilun, ketika kalian dalam keadaan bodoh. Begitu mereka mendengarkan ucapan Yusuf langsung mengatakan, innaka la anta Yusuf. Kalau gitu kamu adalah Yusuf. Karena kejadian ini yang tahu hanya Yusuf. Ketika mereka merencanakan untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, tidak ada yang mengetahui kecuali Yusuf. Di sana mereka yakin yang di hadapan mereka adalah Yusuf. Akhirnya mereka menyadari kebodohan mereka. Mereka melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Dengan anggapan dengan cara ini mereka akan dapat memonopoli kecintaan sang orang tua. Malah berakhir perbuatan mereka menjadi tangga buat Yusuf meraih kemuliaan. Dan membuat mereka berada di tempat yang rendah. Lalu mereka mengatakan, laqad atharakallahu alaina. Sungguh Allah telah mengutamakan kamu atas kami. Mereka menyesal. Yusuf mengatakan, la tathriba alaikum. Tidak perlu kalian menyalahkan diri kalian. Yusuf tidak membenci saudaranya, tapi dia bersyukur atas nikmat Allah yang telah memuliakan dirinya melalui tangan-tangan kotor saudaranya. La tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Orang yang diberikan kemuliaan diangkat derajatnya seharusnya memberikan maaf terhadap orang-orang yang berbuat aniaya terhadap dirinya. Ketahuilah, perbuatan aniaya orang lain sebetulnya menjadi tangga buat dirinya menuju kemuliaan di saat dia bertakwa dan bersabar. Yusuf berkata pada mereka, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh orang yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi kalau dia menghadapi cobaan, dia tidak bertakwa dan tidak bersabar, malah akan membuat dirinya mengalami kerugian berlipat ganda. Sudah mengalami penderitaan cobaan, Allah tidak lagi membantu dirinya karena dia ingkar dan berkeluh kesah, tidak bersabar dalam menghadapi cobaan. Jadi kata bijahalah bukan berarti dia tidak tahu perbuatan itu tidak benar. Dia tahu itu tidak benar, tapi masih dikerjakan. Ini orang yang bodoh dalam arti yang sebenarnya. Seperti yang terjadi antara Musa dan kaumnya. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Sebagaimana dalam suratul A'raf, dan kami membawa Bani Israel melintasi lautan dari pemburuan Fir'aun di belakang. Fir'aun ditenggelamkan di tengah-tengah lautan, sedangkan Bani Israel selamat melintasi lautan. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Lalu mereka melintas di hadapan satu kaum yang sedang melakukan pengabdian penyembahan terhadap berhala-berhala mereka. Tahu-tahu dengan kebodohan mereka mengatakan, qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan yang kami sembah sebagaimana Tuhan yang mereka sembah. Dijawab oleh Musa dengan marah, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian kaum yang amat bodoh. Siapa yang menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengejarannya? Siapa yang telah membebaskan kalian dari penjajahan Fir'aun? Bani Israel telah didatangi oleh nabi demi nabi dari kalangan mereka sendiri. Tapi ternyata mereka betul-betul setelah mendapatkan peringatan pengajaran masih dalam keadaan bodoh yang luar biasa. Mereka melanggar apa-apa yang Allah larang. Bahkan setelah diselamatkan Allah, mereka masih meminta kepada Musa untuk membuatkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Seharusnya Tuhan yang menciptakan mereka, yang melindungi mereka. Bukan Tuhan-Tuhan palsu yang mereka ciptakan atau diciptakan oleh orang lain untuk mereka. Jadi kebodohan di sini bukan karena Bani Israel tidak tahu. Bani Israel telah mendengarkan dakwah yang disampaikan kepada Musa untuk menyembah Allah, meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Tapi rupanya kebiasaan selama ini dalam penjajahan Fir'aun membuat jiwa dan mental mereka masih bermental budak. Bukan mental hamba-hamba yang merdeka yang hanya ruku sujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah.
Jadi sesungguhnya taubat hanya diterima dari mereka yang melakukan perbuatan dosa. Dari orang-orang yang melakukan kebodohan. Melakukan dosa, dalam kebodohan dia tahu ini perbuatan dosa, dia masih terjang dengan anggapan ini merupakan solusi bagi persoalan dia. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia bertobat segera dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat maksudnya sebelum datang sakaratul maut. Ini menerangkan pada kita hidup di dunia ini singkat dan pendek. Antara hidup kita dengan sakaratul maut amat singkat dan pendek. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Tapi kalau orang tidak mengaitkan dengan akhirat, dia merasa hidup di dunia panjang berpuluh-puluh tahun. Padahal satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Coba bayangkan, kalau kita hidup 100 tahun hanya 1/10 satu hari di akhirat. Sedangkan hari-hari akhirat tiada akhir. Apa artinya 100 tahun dalam kehidupan dunia dibandingkan hari akhirat yang kekal dan abadi. Jadi mereka segera bertaubat sebelum datang saat-saat sakaratul maut. Bagi orang yang tadinya dalam kebaikan dia tergelincir, dia tidak akan menunda taubatnya, tapi segera dia kembali kepada rel kebenaran. Karena dosa semakin ditunda, semakin bertumpuk akan membuat hati kita berkarat, ditutup oleh karat-karat yang akan menutupi cahaya hati dan fitrah kita, hingga akhirnya kita tidak menyesali perbuatan dosa, bahkan merasa bangga dengan dosa yang kita lakukan. Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka orang yang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Sungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Jadi hendaknya kita memahami bahwasanya perbuatan dosa ini bukan perbuatan yang sepele. Orang yang melakukan perbuatan dosa besar hingga akhir hidupnya dia tidak bertaubat, maka dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu, masa-masa akhir dari hidup kita merupakan masa-masa yang paling menentukan. Sebagian orang menganggap usia emas pada masa-masa dia masih kuat dan muda. Betul, untuk bekerja usia tersebut usia yang amat indah. Tapi sebetulnya masa yang paling menentukan, yang paling berharga adalah akhir umur kita. Apakah ditutup dalam keadaan husnul khatimah ataukah dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah walaupun dari muda mengerjakan kebaikan, tapi kalau berakhir dengan su'ul khatimah, semua amalnya tidak akan berguna. Tapi walaupun dari masa muda dia bermaksiat, kalau pada akhir hidupnya dia bertaubat, yang sebelumnya akan dihapuskan. Nah, bagaimana kalau orang dari masa muda menjaga dirinya bertakwa pada Allah, hingga akhir umurnya ditutup dalam keadaan husnul khatimah? Ini merupakan keberuntungan yang tak terhingga. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup di dunia. Mari bersama-sama, ikhwan, akhwat, kita berlomba-lomba untuk meraih ampunan dari sisi Allah dengan bertaubat padanya. Dan meraih janji yang Allah janjikan dari syurganya yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Lalu selanjutnya pada ayat 18, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan taubat tidak akan diterima dari mereka-mereka yang melakukan kejahatan bergelimangan dosa. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Hingga pada saat kematian datang padanya. Pada saat detik-detik sakaratul maut dia berkata, sekarang saya bertobat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, atau orang yang mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, bagi mereka Allah sediakan azab yang maha pedih. Jadi taubat tidak akan diterima dari dua golongan. Itu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa bergelimangan kejahatan pada detik-detik sakaratul maut baru dia bertobat. Walaupun dia meratap, menangis, mencucurkan darah, Allah tidak akan terima taubat. Tapi kalau dalam keadaan dia tidak menyadari dirinya akan mati, dia merasa dirinya masih memiliki kesempatan dan waktu, dengan penuh penyesalan, kesadaran dari dalam dirinya bertaubat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Saya teringat kepada seorang yang dari mulai masa mudanya gemar berjudi.
gemar berjudi hingga mendapatkan nama dadu. Dadu merupakan jenis perjudian yang biasa dilakukan ya di tengah-tengah masyarakat umum. Pada masa kanak-kanak kita sering menjumpai terkadang di perempatan-perempatan, di jalan-jalan orang mengadakan judi semacam ini. Dia berkeliling dari kampung ke kampung menjadi bandar judi. Subhanallah, dia telah berumah tangga, memiliki anak, dan anaknya juga sudah memiliki anak, sudah menjadi seorang kakek. Subhanallah. Saya ingat orang ini karena kebetulan orang ini saya kenal secara langsung. Subhanallah, orang ini datang ke pesantren tempat kita menyantren di daerah Sukabumi. Dia bertobat meninggalkan perjudiannya. Kemudian dia mulai belajar mengaji pada saat itu di hari tua baru belajar mengaji. Subhanallah tidak lama dia bisa mengaji. Alhamdulillah dengan semangat orang tua belajar mengaji. Dia mengaji dan subhanallah mulai saat itu wajahnya bening. Setelah selesai dia menyantren, tidak lama hanya beberapa bulan dia kembali ke kampungnya, dia mulai buka restoran. Kecil-kecilan dagang makanan dengan sayur asemnya, ikan-ikan. Artinya restoran yang terjangkau buat mereka-mereka yang bekerja dari kalangan bawah, baik supir-supir oplet, pedagang-pedagang mampir di tempat dia. Dia pergi haji ke Tanah Suci. Namanya Daru dirubah menjadi Hasan, menjadi Haji Hasan. Mukanya bercahaya bening, tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Padahal sepanjang mudanya dia bergelimangan dosa, bahkan menjadi seorang bandar judi. Tapi sebaliknya ada orang dari mulai masa mudanya mengerjakan amal-amal soleh. Bahkan menjadi seorang yang menghafal Al-Quran, berdakwah di jalan Allah, pada akhirnya ternyata karena kecintaan pada dunia, dia memberikan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan keridhaan Allah, padahal dia tahu untuk mencari kesenangan penguasa demi kepingan-kepingan dunia yang tak berat. Subhanallah, dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia bekerja untuk tuannya, yang memberikan kepingan dunia, dia lupa kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya melimpahkan berbagai macam nikmat karunia. Wal-iyadzubillah, jangan sampai kita termasuk dari ulama-ulama su yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ini kesempatan kita amat berharga. Mari bersama-sama kita mengkhusyukkan diri kita, meninggalkan perkumpulan-perkumpulan yang tidak berguna, bermain-main, bersenda gurau, apalagi di malam hari. Mari kita gunakan malam hari untuk bangun malam di hadapan Allah. Tidur tidak terlalu malam, kemudian kita bangun, rukuk, sujud, membaca ayat-ayat Allah, beristighfar kepadanya, berbuat kebaikan terhadap sesama manusia. Ini merupakan nikmat karunia yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Tuhan kita yang Maha Pengasih Penyayang, yang Maha Pemurah, Maha Penyukur, Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, menyingkap bala ini dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertaubat, mensucikan diri. Mengangkat pemimpin-pemimpin yang beriman, yang bertakwa, yang memberikan solusi bagi bangsa negara kita, solusi yang sebenarnya bukan solusi yang menjerumuskan kita ke dalam penderitaan yang lebih dalam. Dan mudah-mudahan Allah memperbaiki anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Mari kita tutup dengan doa yang Allah ajarkan dalam suratul Ahqaf. Ayat 15. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Wahai Tuhan kami, bantulah kami, mudahkan kami untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan atas kami. Demikian pula atas kedua orang tua kami. Bantu kami untuk mengerjakan amal-amal soleh yang Kau ridhai dengan sisa hidup kami yang amat berharga ini.
Perbaikilah bagi kami ya Allah anak-anak keturunan kami. Tanpa Engkau turun tangan memperbaiki mereka, tak mungkin mereka akan menjadi manusia-manusia yang baik. Inni tubtu ilaik. Aku nyatakan diriku bertaubat kembali padamu ya Allah. Wa inni minal muslimin. Dan aku nyatakan diriku sebagai orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang bertaubat, mensucikan diri kami. Bantulah kami ya Allah untuk mempertahankan, menjaga taubat kami dalam keadaan istiqamah dan tidak kembali kepada dosa, kelalaian yang selama ini kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.